Langit pagi itu kelabu, seolah-olah ikut meratapi duka yang menyelimuti hati Maya. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, wanita berusia 35 tahun itu duduk di tepi ranjang, memandangi foto pernikahan yang terpajang di dinding kamarnya. Dalam foto itu, ia dan Arga, suaminya, tersenyum lebar, penuh harapan akan masa depan yang cerah. Kini, setelah 10 tahun pernikahan, harapan itu lenyap seketika. Arga pergi untuk selamanya. Dikatakan tewas dalam kecelakaan mobil yang tragis sebulan lalu. Maya masih ingat detik-detik ketika telepon berdering di tengah malam, membawa kabar yang menghancurkan dunianya. "Bu, ibu kenapa nangis lagi?" Suara lembut Rian, anak sematawayangnya yang berusia 7 tahun, mengguncang Maya dari lamunannya. Bocah itu berdiri di ambang pintu, memegang boneka beruang kesayangannya. Matanya yang polos memandang ibunya dengan khawatir. Maya buru-buru mengusap air matanya, berusaha tersenyum. "Enggak apa-apa, Nak. Ibu cuma kangen sama ayah," jawab Maya, suaranya parau. Ia mengulurkan tangan, dan Rian segera berlari ke pelukannya. Tubuh kecil itu terasa hangat, menjadi satu-satunya sumber kekuatan Maya di tengah badai duka yang tak kunjung reda. Hari ini adalah hari ke-40 sejak kepergian Arga, hari yang dianggap penting dalam tradisi keluarga mereka untuk berziarah ke makam. Maya sudah mempersiapkan segalanya. Bunga melati kesukaan Arga, air mawar untuk disiramkan di pusara, dan doa-doa yang ia hafalkan dengan hati. Ia ingin memberikan penghormatan terakhir, seolah-olah itu bisa membantu menutup luka di hatinya. Namun, di sudut pikirannya, ada sesuatu yang mengganjal. Kematian Arga terasa begitu tiba-tiba, begitu tidak nyata. Tidak ada yang melihat jenazahnya secara langsung, hanya peti mati yang sudah tertutup rapat di pemakaman. Mertuanya, Ibu Sita dan Bapak Harjo, bersikeras bahwa jenazah tidak boleh dilihat karena terlalu rusak akibat kecelakaan. Maya mematuhi mereka, meski hati kecilnya menolak. Pagi itu, setelah sarapan sederhana, Maya menggandeng tangan Rian menuju mobil tua mereka. Ia mengenakan baju hitam sederhana, rambutnya disanggul rapi, berusaha tampil kuat di depan anaknya. Rian, dengan kaos biru favoritnya, memegang sebuket bunga melati kecil yang ia pilih sendiri. "Bu, ayah suka bunga ini, kan?" tanyanya sambil memandang Maya dengan mata berbinar. "Iya, Nak. Ayah pasti senang kamu bawa ini," jawab Maya, mencium kening Rian. Namun, di dalam dadanya, ada beban berat yang tak bisa dijelaskan. Ia teringat malam-malam terakhir sebelum kecelakaan, ketika Arga tampak gelisah, sering menerima telepon di tengah malam dan berbicara dengan nada pelan. Maya tidak pernah bertanya, percaya bahwa suaminya hanya sedang sibuk dengan pekerjaan. Kini, ia menyesal tidak memaksa Arga bercerita. Perjalanan menuju pemakaman terasa panjang. Jalanan kota yang biasanya ramai terasa hening. Hanya sesekali terdengar suara klakson atau deru mesin kendaraan lain. Rian duduk di kursi belakang, bermain dengan boneka beruangnya. Sesekali bernyanyi kecil. Maya memandangnya melalui kaca spion, tersenyum tipis. Anak itu adalah alasan ia bertahan. Alasan ia bangun setiap pagi meski hatinya remuk. "Rian, nanti di makam kita doain ayah, ya? Supaya ayah tenang di sana," kata Maya lembut. Rian mengangguk, tapi matanya tiba-tiba berpaling ke jendela. "Bu, itu tempat apa?" tanyanya, menunjuk ke arah sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Maya melirik sekilas, tidak terlalu memperhatikan. "Cuma kafe, Nak. Kenapa?" Rian tidak menjawab, hanya memandang kafe itu dengan ekspresi bingung. Maya tidak menyadari bahwa detik itu adalah awal dari badai yang akan mengubah hidupnya. Ia mengira Rian hanya penasaran, seperti anak kecil pada umumnya. Pikirannya kembali ke ziarah, ke doa-doa yang akan ia panjatkan, keharapan bahwa ia bisa menemukan kedamaian di tengah duka. Di pemakaman, udara terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Maya berjalan pelan menuju pusara Arga, yang ditandai dengan nisan sederhana bertuliskan namanya. Ia membungkuk, meletakkan bunga melati di atas tanah, lalu menggenggam tangan Rian erat-erat. "Ayah, kami datang," bisiknya. Suaranya bergetar.
Kami kangen sama ayah. Semoga ayah tenang di sisi Tuhan. Rian berdiri di sisinya, memandang Nisan dengan wajah polos. Namun, tiba-tiba ia menarik tangan Maya, matanya melebar. Bu, kenapa kita ke sini? Ayah kan bukan di sini, katanya dengan nada polos namun tegas. Maya mengerutkan kening, bingung. Maksud kamu apa? Nah, ini makam ayah. Rian menggeleng, wajahnya serius. Bukan, Bu. Aku tadi lihat ayah di kafe itu. Sama tante cantik. Dia peluk-peluk tante itu. Itu ayah, kan? Masih hidup, Bu. Waktu seolah berhenti. Jantungan Maya berdetak kencang. Napasnya tersengal. Ia memandang Rian, berharap anak itu hanya bercanda atau salah lihat. Tapi mata jernih Rian penuh keyakinan. Dan kata-katanya terngiang seperti petir di siang bolong. Maya merasa dunianya berputar. Apakah mungkin Arga masih hidup? Atau ini hanya imajinasi anak kecil yang rindu ayahnya? Hatinya menolak percaya. Tapi benih kecurigaan mulai tumbuh, menggerogoti ketenangan yang sudah rapuh. Malam itu, setelah Rian tertidur, Maya duduk di ruang tamu dengan pikiran kacau. Ia memandangi foto pernikahan mereka lagi, mencari jawaban di wajah Arga yang tersenyum. Apa yang sebenarnya terjadi, Ga? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia teringat sikap mertuanya yang aneh selama pemakaman. Bagaimana mereka buru-buru mengurus semua tanpa memberi Maya kesempatan untuk melihat jenazah. Ia juga teringat telepon misterius Arga. Dan kini, ucapan Rian yang polos namun menghantam seperti palu. Maya mengambil ponselnya, membuka galeri foto, mencari apa saja yang bisa memberi petunjuk. Ia menemukan foto lama Arga bersama teman-temannya. Dan di salah satu foto, ada seorang wanita yang tidak ia kenal, berdiri agak jauh di latar belakang. Wajahnya tidak jelas, tapi ada sesuatu di postur tubuhnya yang membuat Maya merinding. Apakah ini tante cantik yang dimaksud Rian? Maya tidak tahu, tapi ia bertekad mencari tahu. Kematian Arga, yang awalnya ia terima sebagai takdir, kini terasa seperti teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Dengan tangan gemetar, Maya menutup ponselnya dan menatap kegelapan di luar jendela. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi demi Rian, demi kebenaran, ia harus kuat. Kalau kamu masih hidup, Arga, gumamnya, aku akan cari tahu kenapa kamu membiarkan aku dan Rian menderita seperti ini. Di hatinya, duka bercampur dengan amarah yang perlahan membara, menandai awal dari perjuangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Maya masih merasa dunia berputar di sekitarnya saat kata-kata Rian bergema di kepalanya. Bu, aku melihat ayah di sana sedang memeluk tante cantik. Itu ayah, kan? Masih hidup, Bu. Suara polos anak itu terasa seperti pisau yang menikam hatinya, membelah keyakinan yang selama ini ia pegang tentang kematian Arga. Mereka masih berdiri di depan nisan suaminya, di tengah pemakaman yang sunyi, dikelilingi oleh bunga melati yang harum dan angin sepau-sepau yang membawa aroma tanah basah. Maya berlutut, memandang wajah Rian yang penuh keyakinan, mencoba mencari tanda-tanda bahwa anak itu hanya berimajinasi. Rian, nak, apa yang kamu bilang tadi? Kamu yakin itu ayah? Tanya Maya, suaranya bergetar, berusaha menahan gelombang emosi yang mengancam menelannya. Ia menggenggam bahu kecil Rian, berharap anak itu akan tertawa dan mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Rian mengangguk mantap. Matanya yang besar dan jernih menatap lurus ke arah Maya. Iya, Bu. Itu ayah. Aku tahu kok bentuk badannya. Cara jalannya. Dia di kafe itu. Sama tante yang rambutnya panjang. Dia peluk tante itu. Bu. Aku gak bohong. Nada suaranya penuh keyakinan. Tapi ada sedikit ketakutan di matanya. Seolah ia juga bingung dengan apa yang dilihatnya. Maya merasa napasnya tersendat. Ia ingin menyangkal, ingin berkata bahwa Rian pasti salah lihat, bahwa ayahnya sudah tiada, terkubur di bawah nisan ini. Tapi ada sesuatu dalam nada suara Rian, dalam detail yang ia ceritakan, yang membuat hati Maya berdegup kencang. Coba ceritain lagi, nak, tante yang mana? Di kafe yang tadi kita lewati? Tanyanya.
berusaha tetap tenang meski kepalanya penuh dengan pertanyaan. Rian mengangguk lagi, kali ini dengan ekspresi serius yang tidak biasa untuk anak seusianya. Iya, Bu. Tante itu pakai baju merah. Rambutnya panjang banget, kayak putri di film. Ayah pegang tangannya, terus peluk dia. Aku lihat dari jendela mobil tadi. Ia menunjuk ke arah jalan yang mereka lalui sebelum sampai ke pemakaman, seolah ingin meyakinkan Maya bahwa ia tidak berbohong. Maya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Pikirannya berlomba, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin Rian hanya rindu pada ayahnya. Mungkin ia melihat seseorang yang mirip Arga. Tapi detail tentang tante cantik dan pelukan itu terasa terlalu spesifik untuk sekadar halusinasi anak kecil. Ia memandang nisan di depannya. Nama, Arga Pratama, terukir jelas di batu itu. Dan tiba-tiba nisan itu terasa asing, seperti lelucon kejam yang tidak ia pahami. Ayo, nak, kita pulang dulu, kata Maya akhirnya, suaranya pelan. Ia menggandeng tangan Rian, berjalan kembali ke mobil dengan langkah yang terasa berat. Di dalam mobil, Rian kembali bermain dengan boneka beruangnya, seolah ucapannya tadi tidak memiliki beban apapun baginya. Tapi bagi Maya, setiap detik terasa seperti perjuangan untuk tidak runtuh. Ia menyalakan mesin mobil, tapi tangannya gemetar saat memegang setir. Gambar Arga memeluk wanita lain, hidup dan bahagia, terus berputar di kepalanya, bercampur dengan kenangan malam ketika ia mendapat kabar kecelakaan itu. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari sebelumnya. Maya berusaha fokus pada jalan, tapi matanya sesekali melirik ke kafe kecil yang tadi disebut Rian. Bangunan itu sederhana, dengan jendela kaca besar dan beberapa meja di trotoar. Tidak ada tanda-tanda Arga atau tante cantik di sana sekarang. Hanya beberapa pelanggan yang duduk santai sambil menyeruput kopi. Maya memarkir mobil di dekat kafe. Hatinya bimbang. Rian, kamu yakin lihat ayah di sini? Tanyanya lagi, berharap anak itu akan mengubah ceritanya. Iya, Bu. Aku gak bohong. Itu ayah, jawab Rian tanpa ragu. Matanya kembali menatap kafe itu. Mungkin ayah cuma main sama tante itu, kan? Ayah gak mati. Ya, Bu. Pertanyaan itu seperti tamparan. Maya tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin melindungi Rian, ingin menjaga hati kecilnya dari kebenaran yang bahkan ia sendiri belum pahami. Kita cari tahu nanti. Ya, nak. Sekarang kita pulang dulu, katanya. Suaranya lembut tapi penuh ketegangan. Di rumah, setelah Rian tertidur di kamarnya, Maya duduk di ruang tamu dengan pikiran yang kacau. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri foto, mencari apa saja yang bisa memberi petunjuk. Ia teringat malam-malam terakhir Arga, ketika ia sering melihat suaminya berbicara di telepon dengan nada pelan, menghindar dari pandangannya. Ia juga teringat sikap mertuanya selama pemakaman, dingin, terburu-buru, dan penuh rahasia. Ibu Sita, mertuanya, bahkan tidak menangis, hanya duduk dengan wajah kaku seolah ingin cepat menyelesaikan semua urusan. Bapak Harjo, ayah Arga, juga tidak banyak bicara, hanya memerintahkan Maya untuk terima takdir dan melanjutkan hidup. Maya membuka laci di meja samping ranjang, tempat ia menyimpan barang-barang pribadi Arga. Di sana, ia menemukan ponsel lama suaminya yang sudah tidak digunakan sejak kecelakaan. Dengan jantungan berdegup kencang, ia menyalakan ponsel itu, berharap baterainya masih berfungsi. Layar menyala, dan setelah beberapa saat, ia berhasil membuka daftar panggilan. Ada satu nomor yang sering dihubungi Arga di minggu-minggu terakhir hidupnya, nomor yang tidak dikenal Maya. Ia menyalin nomor itu ke ponselnya, ragu-ragu apakah harus menghubunginya sekarang. Malam semakin larut, tapi Maya tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, memikirkan kata-kata Rian. Tante cantik, itu siapa? Apakah Arga benar-benar masih hidup? Dan jika ya, mengapa ia membiarkan Maya dan Rian percaya bahwa ia sudah mati? Pikiran-pikiran itu bercampur dengan kenangan manis pernikahan mereka. Hari-hari ketika Arga menggendong Rian di pundaknya, ketika mereka tertawa bersama di meja makan, ketika Arga berjanji akan selalu ada untuk mereka.
Semua itu kini terasa seperti kebohongan. Maya akhirnya memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia harus berpikir jernih, demi Rian dan demi dirinya sendiri. Tapi satu hal yang pasti, ucapan Rian telah menanam benih kecurigaan yang tidak bisa diabaikan. Ia mengambil foto pernikahan mereka dari dinding, memandang wajah Arga yang tersenyum. "Kalau kamu masih hidup, Ga," bisiknya, "aku akan cari tahu kenapa kamu melakukan ini padaku dan Rian." Air mata mengalir di pipinya, tapi di balik kesedihan itu, ada tekad yang mulai membara. Besok, ia akan mulai mencari jawaban, apapun risikonya. Maya terbangun dengan kepala yang terasa berat. Seolah malam tadi ia tidak tidur sama sekali. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah tirai, menerangi ruang tamu yang kini dipenuhi kenangan pahit. Di tangannya, ia masih memegang ponsel lama Arga. Layarnya menampilkan nomor misterius yang ditemukannya semalam. Ucapan Rian tentang ayah dan tante cantik terus bergema di kepalanya, seperti lagu yang tak bisa ia hentikan. Ia ingin percaya bahwa anaknya hanya salah lihat, bahwa semua ini hanyalah kebingungan seorang anak yang rindu ayahnya. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang berbisik bahwa kebenaran jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Pagi itu, setelah memastikan Rian sarapan dan berangkat ke sekolah bersama tetangga yang biasa mengantarnya, Maya duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Ia mencoba merekonstruksi peristiwa seputar kematian Arga, mencari celah yang selama ini ia abaikan. Kecelakaan itu terjadi di jalan tol menuju kota tetangga, kata polisi. Mobil Arga menabrak pembatas jalan, terbakar, dan tubuhnya terlalu rusak untuk diidentifikasi. Mertuanya, Ibu Sita dan Bapak Harjo, langsung mengambil alih semua urusan, dari rumah sakit hingga pemakaman. Maya, yang saat itu tenggelam dalam duka, tidak mempertanyakan apapun. Kini, ia menyesal atas kepercayaannya yang buta. Ia teringat bagaimana Ibu Sita bersikeras bahwa jenazah tidak boleh dilihat. "Kamu tidak akan kuat, Maya. Biar kami yang urus," katanya dengan nada dingin, hampir seperti perintah. Bapak Harjo juga tidak banyak bicara, hanya meminta Maya menandatangani beberapa dokumen tanpa penjelasan jelas. Saat itu, Maya mengira dokumen-dokumen itu hanya formalitas biasa. Tapi kini, ia mulai bertanya-tanya, dokumen apa sebenarnya yang ia tandatangani? Dan mengapa pemakaman dilakukan begitu cepat? Hampir tanpa upacara yang layak? Maya membuka laptopnya, mencoba mencari informasi tentang kecelakaan itu. Ia mengetik nama Arga dan tanggal kejadian di mesin pencari, tapi hasilnya minim. Hanya ada berita singkat dari sebuah situs lokal, menyebutkan kecelakaan tunggal tanpa detail lebih lanjut. Tidak ada foto mobil, tidak ada laporan polisi yang bisa diakses publik. Semuanya terasa terlalu rapi, terlalu direncanakan. Maya merasa dadanya sesak. Apakah mungkin kematian Arga direkayasa? Pikiran itu terasa gila, tapi ucapan Rian membuatnya sulit untuk mengabaikan kemungkinan itu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel dan menatap nomor misterius dari ponsel Arga. Ia ingin sekali menghubunginya, tapi ketakutan menahannya. Bagaimana jika nomor itu milik seseorang yang tidak ia kenal? Atau lebih buruk, bagaimana jika nomor itu mengarah pada kebenaran yang tidak ingin ia hadapi? Akhirnya, ia memutuskan untuk mengirim pesan singkat. "Siapa ini?" "Saya Maya, istri Arga." Ia menekan tombol kirim, lalu menunggu dengan jantungan yang berdegup kencang. Tidak ada balasan, bahkan setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Untuk mengalihkan pikiran, Maya menghubungi Dani, sahabat Arga sejak kuliah, yang dulu sering berkunjung ke rumah mereka. Dani adalah orang yang selalu ceria, tapi saat Maya menyebut nama Arga, nada suaranya berubah. "Maya, aku ikut sedih atas kepergian Arga," katanya, tapi ada keraguan dalam suaranya yang tidak luput dari perhatian Maya. Ketika ia bertanya apakah Dani tahu sesuatu tentang malam kecelakaan itu, Dani buru-buru mengganti topik. "Aku gak tahu banyak, Maya. Maaf. Aku sedang sibuk. Nanti kita ngobrol lagi, ya." Panggilan itu terputus, meninggalkan Maya dengan rasa curiga yang semakin kuat. Malam itu,
Setelah Rian tertidur, Maya kembali ke ponsel Arga. Ia membuka galeri foto, mencari petunjuk apapun. Di antara foto-foto keluarga, ia menemukan satu foto yang membuatnya terhenti. Itu adalah foto Arga di sebuah acara kantor, berdiri bersama beberapa rekan kerjanya. Di latar belakang, ada seorang wanita dengan rambut panjang, mengenakan gaun merah yang mencolok. Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi postur tubuhnya dan warna gaun itu sesuai dengan deskripsi Rian tentang tante cantik. Maya memperbesar foto itu, berusaha mengenali wajah wanita itu, tapi resolusinya terlalu rendah. Namun, ada sesuatu di cara wanita itu berdiri, dekat dengan Arga, hampir terlalu akrab, yang membuat darah Maya mendidih. Ia teringat perkataan Rian, ayah peluk tante itu. Apakah wanita ini yang dimaksud? Dan jika ya, siapa dia? Apakah dia ada hubungan dengan kematian Arga yang misterius? Maya merasa seperti sedang menyusun puzzle, tapi sebagian besar potongannya masih hilang. Ia membuka media sosial, mencoba mencari nama-nama yang terkait dengan Arga atau perusahaannya. Setelah beberapa saat, ia menemukan akun yang mencurigakan, seorang wanita bernama Livia, yang beberapa kali muncul di foto acara yang sama dengan Arga. Profilnya penuh dengan foto-foto glamor, dan di salah satu postingan, ia mengenakan gaun merah yang mirip dengan yang ada di foto Arga. Maya merasa jantungannya hampir berhenti. Ia membandingkan foto itu dengan deskripsi Rian, dan semuanya cocok. Rambut panjang, gaun merah, postur yang anggun. Tapi yang membuatnya benar-benar terkejut adalah sebuah foto di akun Livia, di mana ia berpose bersama Ibu Sita, mertua Maya, di sebuah acara amal beberapa bulan lalu. Captionnya sederhana, bersama ibu terbaik, terima kasih atas dukungannya. Maya merasa dunia di sekitarnya runtuh. Apa hubungan Livia dengan mertuanya? Dan mengapa Ibu Sita, yang selalu dingin padanya, tampak begitu akrab dengan wanita ini? Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia duduk di sofa, memandang foto pernikahan mereka yang kini terasa seperti lelucon. Kenangan tentang Arga, tawanya, caranya memeluk Rian, janji-janjinya untuk selalu bersama, kini tercampur dengan rasa sakit dan pengkhianatan. Ia teringat betapa Ibu Sita pernah berkata bahwa Maya tidak cukup baik untuk Arga, bahwa ia bukan istri yang pantas untuk anak mereka. Apakah ini semua bagian dari rencana mereka? Apakah kematian Arga sengaja direkayasa untuk memisahkannya dari keluarga ini? Dengan tangan yang masih gemetar, Maya menulis catatan di buku hariannya, mencatat semua kecurigaan yang muncul, nomor misterius, foto Livia, sikap mertua, dan ucapan Rian. Ia tahu ia tidak bisa bertindak gegabah, tapi ia juga tidak bisa tinggal diam. Kalau kamu masih hidup, Arga, bisiknya pada kegelapan. Dan kalau ini semua adalah kebohongan, aku akan cari tahu. Aku tidak akan membiarkan Rian hidup dalam kebohongan ini. Maya duduk di meja makan kecil di dapur, ditemani secangkir teh yang sudah dingin. Cahaya lampu neon yang redup menerangi wajahnya yang pucat. Matanya merah karena kurang tidur. Di depannya, laptop terbuka menampilkan profil media sosial Livia, wanita yang kini menjadi pusat kecurigaannya. Foto Livia bersama Ibu Sita, mertuanya, masih terpampang di layar, seperti mengejeknya. Caption, bersama ibu terbaik, terasa seperti tusukan di hati Maya. Bagaimana mungkin mertuanya, yang selalu memandang rendah dirinya, begitu akrab dengan wanita yang mungkin adalah tante cantik dalam cerita Rian? Dan yang lebih menyakitkan, bagaimana mungkin Arga, suami yang ia cintai selama 10 tahun, terlibat dalam semua ini? Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Maya kembali memeriksa nomor misterius di ponsel Arga. Pesan singkat yang ia kirim semalam. Siapa ini? Saya Maya, istri Arga. Belum mendapat balasan. Ia ingin sekali menelpon, tapi ketakutan akan kebenaran yang mungkin terungkap membuatnya ragu. Bagaimana jika suaranya di ujung telepon adalah suara wanita yang kini dekat dengan Arga? Atau lebih buruk, bagaimana jika itu benar-benar Arga yang menjawab? Pikiran itu membuat dadanya sesak. Tapi ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi dalam ketidakpastian. Pagi itu,
Setelah mengantar Rian ke sekolah, Maya memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi hanya duduk dan menunggu jawaban. Dengan tangan gemetar, ia menelpon nomor misterius itu. Nada sambung berbunyi beberapa kali, lalu terputus. Tidak ada jawaban, hanya pesan otomatis yang mengatakan nomor itu tidak aktif. Maya merasa frustrasi, tapi juga lega. Setidaknya, untuk saat ini, ia tidak harus menghadapi kenyataan yang mungkin terlalu berat. Namun, penemuan tentang Livia dan hubungannya dengan Ibu Sita mendorong Maya untuk menggali lebih dalam. Ia kembali ke media sosial, mencari petunjuk lain. Di antara foto-foto Livia yang penuh glamor, ia menemukan beberapa postingan yang menunjukkan gaya hidup mewah, liburan di resor, tas desainer, dan makan malam di restoran mahal. Bagaimana wanita ini bisa hidup seperti itu? Arga memang pekerja kantoran dengan gaji lumayan, tapi tidak cukup untuk mendukung gaya hidup semewah itu. Apakah ada kaitannya dengan mertua Maya, yang dikenal memiliki bisnis properti yang cukup sukses? Maya teringat betapa Ibu Sita selalu mengontrol keuangan keluarga mereka. Setiap kali Arga mendapat bonus atau kenaikan gaji, mertuanya selalu punya saran tentang bagaimana uang itu harus digunakan. Maya sering merasa seperti orang luar dalam keluarga itu, seolah kehadirannya hanya diterima karena ia istri Arga. Kini, melihat foto Livia dengan Ibu Sita, kecurigaan Maya semakin kuat. Apakah Livia adalah bagian dari rencana yang lebih besar? Apakah kematian Arga sengaja direkayasa untuk membuka jalan bagi wanita ini? Untuk mencari jawaban, Maya memutuskan untuk mengunjungi kantor Arga. Ia tahu risikonya, muncul di tempat kerja suaminya yang meninggal, bisa memicu pertanyaan dari rekan-rekannya. Tapi ia tidak peduli lagi. Ia perlu tahu kebenaran. Dengan pakaian sederhana dan syal yang menutupi sebagian wajahnya, Maya mengemudikan mobil tuanya ke gedung kantor di pusat kota. Di sana, ia bertemu dengan Rina, resepsionis yang dulu sering mengobrol dengannya saat ia menjemput Arga. "Rina, apa kabar?" sapa Maya, berusaha tersenyum meski hatinya berdebar. Rina tampak terkejut, tapi segera memeluknya. "Maya, aku ikut sedih banget dengar kabar Arga. Kamu kuat, ya?" Maya mengangguk, lalu dengan hati-hati bertanya. "Rina, sebelum kecelakaan, apa Arga pernah cerita apa-apa ke kamu? Soal pekerjaan, atau orang lain?" Rina mengerutkan kening, seolah berpikir keras. Arga sih gak pernah cerita apa-apa. Tapi, ada satu kali dia kelihatan stres banget. Dia bilang ada tekanan dari keluarga, tapi gak bilang detail. Oh ya, aku pernah lihat dia ngobrol sama cewek rambut panjang di lobi, mungkin sebulan sebelum kejadian. Aku gak tahu siapa, tapi dia kelihatan akrab banget. Hati Maya mencelos. Cewek rambut panjang? Pakai baju apa waktu itu? Tanyanya, suaranya hampir bergetar. Kayaknya baju merah, gaun gitu. Cantik, sih, kayak model, jawab Rina, tidak menyadari betapa kata-katanya membuat Maya gemetar. Itu pasti Livia. Setelah meninggalkan kantor, Maya merasa dunianya semakin goyah. Deskripsi Rina cocok dengan Livia, dan fakta bahwa Arga terlihat akrab dengannya sebelum kecelakaan, membuat Maya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Di mobil, ia membuka ponsel dan mencari lagi akun Livia. Kali ini, ia menemukan sebuah foto yang diunggah beberapa hari setelah kematian Arga. Livia berdiri di tepi pantai, tersenyum lebar, dengan caption, "Hidup baru, babak baru." Maya merasa mual. Apakah ini kebahagiaan Livia karena berhasil mengambil Arga dari hidupnya? Malam itu, Maya kembali ke ponsel Arga, mencari petunjuk lain. Ia menemukan aplikasi pesan yang jarang digunakan Arga, dan di sana, ada percakapan singkat dengan nomor yang sama yang ia temukan sebelumnya. Pesan terakhir dari nomor itu berbunyi, "Tenang, Ga. Semua sudah diatur. Kita mulai dari nol." Pesan itu dikirim sehari sebelum kecelakaan. Maya merasa darahnya membeku. Mulai dari nol? Apa artinya ini? Apakah Arga sengaja merencanakan semua ini dengan Livia? Kecurigaan Maya kini beralih ke mertuanya.
Ia teringat betapa Ibu Sita selalu memuji wanita lain di depannya, menyebut mereka lebih cocok untuk Arga. Apakah Livia adalah pilihan mereka? Apakah mereka sengaja merekayasa kematian Arga untuk menyingkirkan Maya dan membawa Livia ke dalam hidup Arga? Pikiran itu terasa seperti racun, tapi Maya tidak bisa menghentikannya. Sebelum tidur, Maya menulis di buku hariannya, "Livia, Ibu Sita, kecelakaan yang aneh, pesan misterius. Semua ini terhubung. Aku harus cari tahu apa yang mereka rencanakan. Demi Rian, aku tidak akan menyerah." Ia memandang foto Rian yang tertidur di kamar sebelah. Wajah polos anak itu menjadi pengingat bahwa ia harus kuat. Tapi di dalam hatinya, luka pengkhianatan mulai terbentuk. Arga, yang ia pikir mencintainya, mungkin telah berkhianat. Dan mertuanya, yang seharusnya menjadi keluarga, mungkin adalah dalang di balik semua ini. Dengan tekad yang semakin membara, Maya bersumpah untuk mengungkap kebenaran, meski itu berarti menghadapi kenyataan yang lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Maya berdiri di depan rumah megah mertuanya. Jantungannya berdegup kencang. Rumah itu, dengan pilar-pilar putih dan taman yang terawat rapi, selalu membuatnya merasa kecil, seolah ia tidak pernah benar-benar diterima di sana. Hari ini, bagaimanapun, ia tidak datang untuk mencari persetujuan. Ia datang untuk mencari kebenaran. Ucapan Rian tentang ayah dan tante cantik, foto Livia bersama Ibu Sita, dan pesan misterius di ponsel Arga telah menumpuk menjadi gunung kecurigaan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Dengan tangan yang gemetar, ia menekan bel pintu, bertekad untuk menghadapi mertuanya, Ibu Sita dan Bapak Harjo. Langsung, pintu terbuka, dan wajah Ibu Sita muncul, dingin seperti biasa. "Maya, ada apa datang tiba-tiba begini?" tanyanya tanpa senyum. Matanya menatap Maya dengan curiga. Nada suaranya membuat Maya merasa seperti orang asing, bukan menantu yang telah menjadi bagian dari keluarga selama 10 tahun. "Ada yang perlu saya bicarakan, Bu." "Penting," jawab Maya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang meski amarah dan ketakutan bergolak di dalam dirinya. Ibu Sita mengangguk sekilas, lalu mempersilakan Maya masuk, tapi sikapnya tetap kaku, seolah tidak senang dengan kehadiran Maya. Di ruang tamu yang luas, Bapak Harjo duduk di sofa, membaca koran. Ia menurunkan korannya saat melihat Maya. Alisnya berkerut. "Ada apa, Maya? Kamu baik-baik saja?" tanyanya, tapi nada suaranya lebih terdengar seperti formalitas daripada kepedulian. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Saya ingin tahu kebenaran tentang Arga," katanya langsung, tanpa basa-basi. "Saya menemukan beberapa hal yang aneh. Rian bilang dia melihat Arga hidup bersama seorang wanita. Dan saya menemukan pesan di ponsel Arga yang mencurigakan. Apa yang sebenarnya terjadi?" Wajah Ibu Sita langsung berubah. Matanya menyipit, dan bibirnya mengeras. "Apa maksudmu, Maya? Kamu tahu Arga sudah meninggal. Rian cuma anak kecil. Dia pasti salah lihat. Jangan buat masalah yang tidak perlu," katanya dengan nada tajam, hampir seperti memperingatkan. Maya tidak mundur. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Livia bersama Ibu Sita yang ia temukan di media sosial. "Kalau begitu, jelaskan ini. Siapa wanita ini? Kenapa ibu begitu akrab dengannya? Dan kenapa pemakaman Arga dilakukan begitu cepat, tanpa memberi saya kesempatan untuk melihat jenazahnya?" Suaranya mulai bergetar, campuran antara amarah dan keputusasaan. Bapak Harjo bangkit dari sofa, wajahnya memerah. "Maya, cukup. Kamu sudah keterlaluan. Kami juga kehilangan Arga, anak kami sendiri. Kamu pikir kami tidak sedih? Dan sekarang kamu datang dengan tuduhan gila ini? Kamu paranoid." Suaranya menggema di ruangan, membuat Maya tersentak. Namun, Maya tidak gentar. "Saya tidak paranoid. Saya hanya ingin tahu kenapa semua terasa salah. Dokumen-dokumen yang kalian suruh saya tanda tangani setelah kecelakaan, itu apa? Dan kenapa ibu begitu dekat dengan wanita bernama Livia ini?" Ia menatap Ibu Sita tajam,
mencari celah di wajah mertuanya yang biasanya tak pernah menunjukkan emosi. Ibu Sita tertawa kecil, tapi tawanya terdengar getir. Livia? Dia cuma kenalan dari acara amal. Kamu pikir apa? Bahwa kami merencanakan sesuatu? Maya, kamu benar-benar kehilangan akal. Arga sudah tiada. Terima itu dan jangan ganggu kami lagi dengan omong kosongmu. Kata-kata itu menyakitkan. Tapi Maya tidak menyerah. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa kalian tidak pernah membiarkan saya melihat jenazah Arga? Kenapa semuanya dilakukan terburu-buru? Dan pesan ini, Maya mengeluarkan ponsel Arga dan menunjukkan pesan. Tenang, Ga. Semua sudah diatur. Kita mulai dari nol. Ia menatap mertuanya bergantian. Apa artinya ini? Bapak Harjo merenggut ponsel dari tangan Maya, memandang layar itu dengan wajah tegang. Untuk sesaat, Maya melihat kilatan ketakutan di matanya. Tapi ia segera mengembalikan ponsel itu dengan kasar. Ini tidak berarti apa-apa. Kamu mencari-cari masalah. Maya, kalau kamu terus begini, kamu akan menyakiti Rian. Pikirkan anakmu itu. Ucapan tentang Rian membuat Maya terdiam sejenak. Ia tahu mertuanya selalu menggunakan Rian sebagai alasan untuk membuatnya patuh. Tapi kali ini, ia tidak akan mundur. Justru karena Rian saya di sini, dia berhak tahu kebenaran tentang ayahnya. Dan saya juga. Suasana di ruang tamu menjadi tegang. Ibu Sita melangkah mendekati Maya. Wajahnya hanya beberapa inci darinya. Kamu tidak pernah pantas untuk Arga. Sambarnya dengan nada penuh kebencian. Dari awal kami bilang, kamu bukan istri yang tepat untuk anak kami. Tapi Arga keras kepala. Sekarang, setelah dia pergi, kamu malah membuat tuduhan gila. Pergi dari sini, Maya, sebelum kamu menyesal. Kata-kata itu seperti tamparan, tapi juga membakar tekad Maya. Ia tahu konfrontasi ini tidak akan mudah, tapi sikap mertuanya yang defensif hanya memperkuat kecurigaannya. Mereka menyembunyikan sesuatu. Saya akan pergi, kata Maya dengan suara dingin. Tapi ini belum selesai. Saya akan cari tahu apa yang kalian sembunyikan. Saat berjalan menuju pintu, Maya tanpa sengaja menabrak meja kecil di sudut ruangan. Sebuah map jatuh, dan beberapa kertas berhamburan. Dengan cepat, ia memungutnya sebelum Ibu Sita sempat menghentikannya. Sekilas, ia melihat logo perusahaan asuransi dan nama Arga di salah satu dokumen. Jantungannya berdegup kencang. Ia buru-buru memasukkan salah satu kertas itu ke dalam tasnya, berpura-pura mengembalikan sisanya ke meja. Di mobil, Maya memeriksa kertas yang ia ambil. Itu adalah salinan polis asuransi jiwa atas nama Arga, dengan jumlah klaim yang mencengangkan. Tapi yang membuatnya terkejut adalah nama penerima manfaat. Bukan Maya atau Rian, melainkan Ibu Sita. Mengapa mertuanya yang mendapat klaim asuransi? Dan mengapa dokumen ini ada di rumah mereka? Bukan diserahkan kepadanya sebagai istri? Malam itu, Maya duduk di kamarnya, memandang dokumen itu dengan tangan gemetar. Semua mulai terhubung. Sikap mertuanya yang dingin, hubungan mereka dengan Livia, pesan misterius, dan sekarang asuransi jiwa yang tidak masuk akal. Kematian Arga bukan kecelakaan biasa. Ada rencana di baliknya, dan mertuanya jelas terlibat. Tapi apakah Arga juga bagian dari rencana ini? Pertanyaan itu menghantui Maya, membuatnya merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Dengan Rian tertidur di kamar sebelah, Maya menulis di buku hariannya, mereka berbohong. Ibu Sita, Bapak Harjo, dan mungkin Arga sendiri. Tapi aku tidak akan berhenti sampai tahu kebenaran. Demi Rian, aku harus kuat. Ia menutup buku itu, menatap kegelapan di luar jendela, dan bersumpah untuk mengungkap rahasia yang disembunyikan mertuanya, meski itu berarti menghadapi luka yang lebih dalam. Maya duduk di sudut ruang tamu yang gelap, hanya ditemani cahaya redup dari lampu meja. Di depannya, dokumen asuransi jiwa atas nama Arga tergeletak di atas meja, menjadi bukti nyata bahwa kecurigaannya bukan sekadar paranoia. Nama Ibu Sita sebagai penerima manfaat membuatnya muak sekaligus marah. Bagaimana mungkin mertuanya,
yang seharusnya berduka atas kehilangan anak mereka, justru menjadi pihak yang diuntungkan secara finansial? Dan yang lebih menyakitkan, mengapa Arga tidak pernah memberitahunya tentang polis asuransi ini? Pikiran Maya berputar-putar, mencoba merangkai potongan-potongan puzzle yang semakin rumit. Malam itu, setelah memastikan Rian tertidur lelap, Maya membuka laptopnya. Ia tahu ia tidak bisa menangani ini sendirian. Kecurigaannya tentang kematian Arga yang direkayasa, hubungan Livia dengan mertuanya, dan dokumen asuransi membutuhkan keahlian yang tidak dimilikinya. Setelah mencari di internet, ia menemukan kontak seorang detektif swasta bernama Bima, yang dikenal karena keahliannya menangani kasus-kasus sensitif. Dengan tangan gemetar, ia mengirim pesan singkat, menjelaskan situasinya secara singkat dan meminta pertemuan. Keesokan harinya, Maya bertemu Bima di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari tempat-tempat yang biasa ia kunjungi. Bima adalah pria berusia akhir 40-an, dengan wajah keras tapi mata yang penuh pengertian. Setelah mendengarkan cerita Maya tentang ucapan Rian, foto Livia, sikap mertuanya, dan dokumen asuransi, ia mengangguk pelan. Ini bukan kasus biasa, katanya dengan suara tenang. Tapi saya bisa membantu. Kalau kematian suami Anda memang direkayasa, kita perlu bukti konkret. Saya akan mulai dengan melacak nomor telepon itu dan mencari tahu keberadaan Arga. Maya menyerahkan ponsel Arga dan salinan dokumen asuransi kepada Bima, bersama dengan semua informasi yang ia miliki tentang Livia. Saya cuma ingin tahu kebenaran, katanya. Suaranya bergetar. Kalau Arga masih hidup, saya perlu tahu mengapa dia melakukan ini kepada saya dan anak kami. Bima mengangguk. Saya akan hubungi Anda begitu ada kabar. Tapi, Bu Maya, bersiaplah. Kadang kebenaran lebih menyakitkan dari yang kita bayangkan. Peringatan itu membuat Maya merinding. Tapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Selama beberapa hari berikutnya, Maya berusaha menjalani rutinitasnya demi Rian. Ia mengantar anaknya ke sekolah, memasak makan malam, dan membacakan cerita pengantar tidur. Tapi pikirannya selalu kembali ke misteri yang mengelilingi Arga. Setiap kali telepon berdering, ia melompat, berharap itu kabar dari Bima. Pada hari kelima, Bima akhirnya menghubunginya. Bu Maya, saya punya sesuatu. Bisa ketemu sekarang? Mereka bertemu di kafe yang sama, dan Bima langsung ke inti pembicaraan. Nomor yang Anda berikan terdaftar atas nama Livia Sari. Saya juga melacak aktivitasnya. Dia tinggal di sebuah apartemen mewah di kota sebelah, sekitar 2 jam dari sini. Dan ada seseorang yang tinggal bersamanya. Pria, usia sekitar Arga, dengan ciri-ciri yang cocok dengan deskripsi Anda. Hati Maya mencelos. Arga? Dia masih hidup. Suaranya hampir pecah, campuran antara harapan dan ketakutan. Bima mengangguk pelan. Saya belum bisa memastikan 100%, karena dia menggunakan identitas baru, nama Raka Pratama. Tapi dari foto yang saya dapatkan, kemiripannya sangat kuat. Saya juga menemukan bahwa apartemen itu dibayar oleh perusahaan properti milik mertua Anda. Dan ada transaksi besar dari rekening perusahaan mereka ke rekening Livia, beberapa hari setelah kecelakaan Arga. Maya merasa dunianya runtuh. Arga masih hidup. Ia tidak mati dalam kecelakaan itu. Tapi mengapa ia membiarkan Maya dan Rian percaya bahwa ia sudah pergi? Dan mengapa mertuanya membiayai Livia? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, membawa gelombang amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jadi, ini semua direncanakan? Tanyanya, suaranya gemetar. Mertua saya dan Livia, mereka merencanakan ini bersama Arga. Bima mengangkat bahu. Itu yang sedang saya coba pastikan. Tapi dari apa yang saya temukan, sepertinya mertua Anda ingin menyingkirkan Anda dari hidup Arga. Asuransi jiwa itu mungkin cuma bonus. Mereka mungkin ingin Arga memulai hidup baru dengan Livia, yang menurut mereka lebih pantasan. Saya juga menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan mereka sedang dalam masalah keuangan. Klaim asuransi itu mungkin digunakan untuk menutup utang. Maya menutup wajahnya dengan tangan,
mencoba menahan air mata. Ia merasa dikhianati oleh semua orang yang ia percayai. Arga, mertuanya, bahkan kehidupan yang ia pikir nyata. Tapi di tengah kepedihan itu, ada kemarahan yang membara. "Apa langkah selanjutnya?" tanyanya. Suaranya kini lebih tegas. "Saya akan terus memantau Arga, atau Raka, kalau itu memang dia, dan Livia. Saya juga akan coba gali lebih dalam soal transaksi keuangan mertua Anda. Tapi, Bu Maya, Anda harus hati-hati. Jika mereka tahu Anda sedang menyelidiki, mereka bisa bertindak lebih jauh untuk melindungi rahasia mereka." Malam itu, Maya kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Ia memandang Rian, yang sedang menggambar di meja makan. Wajah polosnya penuh keceriaan. "Bu, ini gambar ayah sama kita di pantai," katanya, menunjukkan kertas yang penuh warna. Maya tersenyum pahit, berusaha menyembunyikan luka di hatinya. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada anaknya bahwa ayah yang ia rindukan mungkin sengaja meninggalkan mereka? Sebelum tidur, Maya menulis di buku hariannya, "Arga masih hidup. Mertua saya dan Livia merencanakan semua ini. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya akan cari bukti, demi Rian, demi kebenaran." Ia menutup buku itu, menatap foto pernikahan mereka yang kini terasa seperti kebohongan besar. Tekadnya semakin kuat. Ia akan mengungkap jejak palsu yang ditinggalkan Arga dan mertuanya, meski itu berarti menghadapi pengkhianatan yang lebih dalam. Dengan Bima di sisinya, Maya tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi apapun yang menantinya. Maya duduk di tepi ranjang, memandang kegelapan di luar jendela kamarnya. Laporan dari Bima, detektif swasta, masih terngiang di kepalanya seperti lonceng yang tak berhenti berdentang. Arga masih hidup, tinggal di kota lain dengan identitas baru sebagai Raka Pratama, bersama Livia, wanita yang kini menjadi bayang-bayang pengkhianatan dalam hidup Maya. Bukti yang dikumpulkan Bima, transaksi keuangan dari mertuanya ke Livia, apartemen mewah yang dibayar oleh perusahaan properti Ibu Sita dan Bapak Harjo, serta kemiripan pria di foto dengan Arga, semuanya menunjukkan satu fakta pahit. Kematian suaminya adalah kebohongan yang dirancang dengan rapi. Tapi yang paling menyakitkan adalah mengetahui bahwa Arga, pria yang ia cintai selama 10 tahun, mungkin terlibat dalam rencana ini. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, memandang foto pernikahan mereka yang kini terasa seperti lelucon kejam. Kenangan tentang Arga, tawanya yang hangat, caranya menggendong Rian di pundak, janji-janjinya untuk selalu bersama, kini tercampur dengan rasa sakit yang membakar dadanya. Bagaimana mungkin pria yang dulu bersumpah akan melindunginya bisa membiarkan ia dan Rian menderita dalam duka yang palsu? Apakah cinta mereka selama ini hanyalah ilusi? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya seperti ombak, meninggalkan luka yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, saat mengantar Rian ke sekolah, Maya berusaha menyembunyikan kekacauan batinnya. Rian, dengan wajah polosnya, menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Bu, kapan kita ketemu ayah lagi?" tanyanya tiba-tiba, membuat Maya tersentak. Ia memandang anaknya. Mata jernih Rian penuh harapan yang membuat hatinya perih. "Nanti, Nak. Ibu sedang cari tahu," jawab Maya. Suaranya lembut tapi penuh beban. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada anak berusia 7 tahun bahwa ayahnya mungkin sengaja meninggalkan mereka. Setiap kata dari Rian tentang ayah terasa seperti pisau yang menikam, tapi ia tahu ia harus melindungi anaknya dari kebenaran yang kejam ini, setidaknya untuk saat ini. Setelah Rian masuk ke kelas, Maya duduk di mobil, menatap ponselnya. Bima telah mengirim foto buram yang diambil dari kejauhan, seorang pria yang sangat mirip Arga, berjalan bergandengan dengan Livia di trotoar kota. Pria itu mengenakan kacamata dan topi, seolah berusaha menyembunyikan identitasnya, tapi postur tubuhnya, cara jalannya, semuanya terasa begitu familiar. Maya memperbesar foto itu, mencoba mencari celah untuk menyangkal bahwa itu bukan Arga. Tapi semakin ia menatap, semakin jelas bahwa pria itu adalah suaminya. Amarah mulai menguasai dirinya, menggantikan kesedihan yang selama ini membelenggunya. Ia merasa dikhianati, tidak hanya oleh Arga,
tapi juga oleh mertuanya yang jelas-jelas merencanakan semua ini. Ibu Sita dan Bapak Harjo, yang selalu memandang rendah dirinya, telah memainkan permainan keji untuk menyingkirkannya dari hidup Arga. Dan Livia, wanita yang mereka pilih sebagai pengganti Maya, adalah bagian dari rencana itu. Tapi yang paling menyakitkan adalah keterlibatan Arga. Bagaimana ia bisa setuju untuk memalsukan kematiannya sendiri? Apakah ia tidak pernah memikirkan Rian, anak yang begitu merindukannya? Maya memutuskan untuk menghubungi Bima lagi. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tanyanya. Suaranya penuh tekad meski masih bergetar. Saya ingin bukti yang lebih kuat. Saya ingin tahu pasti apakah itu Arga, dan mengapa dia melakukan ini. Bima menjelaskan bahwa ia akan memasang pengawasan lebih ketat pada Raka dan Livia, termasuk memeriksa dokumen identitas baru yang digunakan pria itu. Saya juga sedang menelusuri aliran dana dari perusahaan mertua Anda, katanya. Ada beberapa transaksi mencurigakan yang mengarah ke rekening luar negeri. Ini bisa jadi kunci untuk membongkar rencana mereka. Sementara menunggu kabar dari Bima, Maya berusaha menjaga rutinitasnya demi Rian. Tapi setiap malam, setelah anaknya tertidur, ia kembali ke dokumen-dokumen yang ia miliki, salinan polis asuransi, tangkapan layar pesan misterius, dan foto Livia. Ia juga menemukan email lama dari Arga kepada seorang pengacara, membahas perjanjian keluarga yang tidak pernah disebutkan kepadanya. Apakah ini bagian dari rencana untuk menyingkirkannya? Pikiran itu membuatnya semakin marah, tapi juga semakin bertekad untuk mengungkap kebenaran. Suatu malam, saat Rian tertidur dengan boneka beruangnya, Maya duduk di meja makan dan menulis di buku hariannya. Arga, kalau kamu benar-benar masih hidup, mengapa kamu membiarkan kami menderita? Apa yang membuatmu setuju untuk memalsukan kematianmu? Dan mertuaku, mereka selalu membenciku, tapi aku tidak pernah menyangka mereka akan sejauh ini. Air mata menetes di kertas itu, tapi Maya buru-buru mengusapnya. Ia tidak ingin lemah. Tidak sekarang. Ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Jika Arga benar-benar hidup, ia ingin mendengar penjelasan langsung darinya. Tapi ia juga tahu bahwa menghadapi Arga berarti menghadapi Livia dan mungkin mertuanya, yang jelas-jelas punya kekuatan finansial untuk melindungi rahasia mereka. Maya merasa seperti sedang melawan raksasa, tapi demi Rian, ia tidak akan mundur. Sebelum tidur, Maya memandang foto Rian yang tersenyum di dinding. Aku akan melindungimu, nak, bisiknya. Dan aku akan cari tahu mengapa ayahmu melakukan ini. Amarahnya kini bercampur dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu perjalanan ini akan sulit, tapi ia tidak lagi hanya mencari kebenaran. Ia mencari keadilan, untuk dirinya dan untuk anaknya. Dengan Bima yang terus menggali bukti, Maya bersiap untuk langkah berikutnya. Meski itu berarti menghadapi pengkhianatan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Maya duduk di meja kecil di sudut kamarnya, dikelilingi oleh tumpukan kertas dan catatan yang telah ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Ada salinan polis asuransi jiwa atas nama Arga, tangkapan layar pesan misterius dari ponselnya, foto Livia bersama Ibu Sita, dan laporan dari Bima, detektif swasta yang kini menjadi sekutunya. Setiap dokumen adalah potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran pengkhianatan yang menghancurkan hatinya. Mengetahui bahwa Arga masih hidup, tinggal dengan Livia di kota lain dengan identitas baru sebagai Raka Pratama, membuat Maya bergulat antara rasa sakit dan kemarahan. Tapi di balik semua itu, ada tekad yang semakin kuat. Ia akan mencari keadilan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Rian, anaknya yang tidak bersalah. Pagi itu, setelah mengantar Rian ke sekolah, Maya bertemu Bima di kafe kecil yang sudah menjadi tempat pertemuan rahasia mereka. Bima membawa map coklat tebal. Wajahnya serius. Bu Maya, saya punya bukti tambahan, katanya sambil membuka map itu. Di dalamnya, ada rekaman transaksi bank yang menunjukkan aliran dana besar dari perusahaan properti milik mertua Maya ke rekening Livia, beberapa hari sebelum dan sesudah kecelakaan Arga. Ada juga dokumen yang mengkonfirmasi bahwa apartemen tempat Livia dan Raka tinggal didaftarkan atas nama perusahaan tersebut. Ini bukan cuma soal asuransi, lanjut Bima.
Suaranya pelan tapi tegas. Sepertinya mertua Anda menggunakan kecelakaan palsu ini untuk menyelamatkan bisnis mereka yang sedang kolaps. Klaim asuransi jiwa itu besar, tapi mereka juga memindahkan sebagian aset ke rekening luar negeri. Dan Livia, dia bukan sekadar pelakor. Dia mungkin dibayar untuk menjadi bagian dari rencana ini. Maya menatap dokumen-dokumen itu. Jantungannya berdegup kencang. Jadi, Arga setuju dengan semua ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Dia sengaja meninggalkan saya dan Rian untuk hidup dengan wanita itu. Bima menghela napas. Saya belum bisa pastikan motif Arga. Tapi dari apa yang saya lihat, dia mungkin berada di bawah tekanan mertuanya. Saya menemukan email lama antara Arga dan ayahnya, Bapak Harjo, yang membahas solusi untuk masalah keluarga. Sepertinya Arga terjebak dalam situasi yang sulit. Kata-kata itu tidak mengurangi rasa sakit di hati Maya. Bahkan jika Arga dipaksa, ia tetap memilih untuk mengkhianati keluarganya. Maya mengepalkan tangannya, mencoba menahan air mata. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saya ingin mereka bertanggung jawab, mertua saya, Livia, dan Arga, kalau dia memang terlibat. Bima menyarankan untuk membawa bukti-bukti ini ke polisi. Kita punya cukup untuk membuka penyelidikan atas penipuan dan konspirasi. Polis asuransi, transaksi keuangan, dan identitas palsu Arga bisa menjadi dasar kasus yang kuat. Tapi, Bu Maya, ini akan jadi perjuangan panjang. Mereka punya uang dan koneksi. Anda harus siap. Maya mengangguk. Wajahnya penuh tekad. Saya siap. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos setelah apa yang mereka lakukan pada Rian. Ia tahu perjuangan ini tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk anaknya, yang berhak hidup tanpa bayang-bayang kebohongan. Hari itu, Maya dan Bima pergi ke kantor polisi. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan semua bukti yang telah dikumpulkan, dokumen asuransi, rekaman transaksi, foto, Raka, dan Livia, serta laporan Bima tentang identitas palsu. Petugas polisi yang menerima laporan, seorang pria bernama Inspektur Dedi, mendengarkan dengan serius. Ini kasus yang rumit, katanya setelah meneliti bukti-bukti itu. Kami akan mulai dengan memeriksa transaksi keuangan dan identitas pria yang Anda sebut, Raka. Tapi, Ibu, Anda harus bersabar. Proses ini bisa memakan waktu. Maya mengangguk. Meski di dalam hatinya ia ingin semua ini selesai secepat mungkin. Ia tahu polisi akan menghadapi tantangan, terutama karena mertuanya memiliki pengaruh di kota ini. Tapi ia tidak akan menyerah. Saya cuma ingin kebenaran terungkap, katanya kepada Inspektur Dedi. Dan saya ingin anak saya tahu bahwa ibunya berjuang untuknya. Setelah meninggalkan kantor polisi, Maya merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Meski luka pengkhianatan masih menganga. Ia memutuskan untuk mencoba menghubungi Arga sekali lagi, menggunakan nomor baru yang ditemukan Bima, yang diduga digunakan oleh Raka. Dengan jantungan berdegup kencang, ia mengetik pesan singkat. Arga, saya tahu kamu masih hidup. Kita perlu bicara. Demi Rian. Ia menekan tombol kirim, tapi seperti sebelumnya, tidak ada balasan. Hanya keheningan yang menyapa, membuat amarahnya semakin membara. Malam itu, saat Rian tertidur dengan boneka beruangnya, Maya duduk di meja makan dan menulis di buku hariannya. Hari ini, saya melangkah lebih dekat ke keadilan. Mertua saya, Livia, dan mungkin Arga sendiri, mereka pikir mereka bisa menyembunyikan kebenaran. Tapi saya tidak akan menyerah. Untuk Rian, saya akan terus berjuang. Ia menutup buku itu, memandang foto Rian yang tersenyum di dinding. Anak itu adalah alasan ia bertahan, alasan ia tidak membiarkan kepedihan menghentikannya. Maya tahu perjuangan ini baru dimulai. Mertuanya dan Livia mungkin akan melawan dengan segala cara, dan Arga, jika memang dia yang tinggal sebagai Raka, mungkin akan terus menghindar. Tapi dengan bukti yang kini ada di tangan polisi, dan tekad yang membara di hatinya, Maya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya seorang istri yang dikhianati. Ia adalah ibu yang berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Dan ia bersumpah,
Apapun yang terjadi, ia akan memastikan mereka yang menyakiti keluarganya membayar harga atas perbuatan mereka. Maya duduk di dalam mobilnya yang diparkir di sebuah gang sempit di kota sebelah. Jantungannya berdetak kencang seperti drum perang. Di depannya, sebuah apartemen mewah menjulang, tempat yang menurut Bima adalah tempat tinggal Raka Pratama dan Livia. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan bukti, melapor ke polisi, dan bergulat dengan luka pengkhianatan, Maya akhirnya memutuskan untuk menghadapi Arga secara langsung. Ia tidak bisa lagi menunggu polisi atau Bima untuk mengkonfirmasi kebenaran. Ia perlu melihat wajah suaminya, mendengar suaranya, dan menuntut jawaban atas semua kebohongan yang telah menghancurkan hidupnya dan Rian. Bima telah memberinya alamat pasti dan jadwal kebiasaan. Raka, pria yang diduga Arga, biasa keluar dari apartemen setiap pagi untuk minum kopi di kafe terdekat. Maya memilih waktu itu untuk mendekatinya, berharap bisa menangkapnya sendirian, tanpa Livia. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa ponselnya sekali lagi, menatap foto buram yang dikirim Bima, pria yang sangat mirip Arga, mengenakan kacamata dan topi, berjalan bersama Livia. Meski wajahnya sedikit tersamar, Maya tahu itu suaminya. Postur tubuhnya, caranya memiringkan kepala saat berjalan, semuanya terlalu familiar untuk disangkal. Pagi itu, langit mendung seolah mencerminkan kegelisahan di hati Maya. Ia mengenakan jaket sederhana dan syal untuk menyembunyikan wajahnya, berusaha agar tidak menarik perhatian. Saat jam menunjukkan pukul 7, ia melihat pintu lobi apartemen terbuka. Seorang pria keluar, mengenakan jaket hitam dan topi baseball. Jantungan Maya hampir berhenti. Itu Arga. Meski ia berusaha menyamar, Maya tidak bisa salah mengenali suaminya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, lalu keluar dari mobil dan mengikuti pria itu dari kejauhan. Arga, atau Raka, masuk ke kafe kecil di ujung jalan. Maya menunggu beberapa menit sebelum mengikutinya, memilih meja di sudut ruangan yang tersembunyi. Dari sana, ia bisa melihat Arga duduk sendirian, memesan kopi sambil membaca sesuatu di ponselnya. Wajahnya lebih kurus dari yang Maya ingat, tapi matanya, cara ia menggosok dagunya saat berpikir, semuanya adalah Arga. Maya merasa dadanya sesak, campuran antara rindu dan amarah yang membakar. Dengan langkah ragu, ia bangkit dan berjalan mendekati mejanya. Arga, panggilnya pelan, suaranya hampir pecah. Pria itu menoleh, dan untuk sesaat, Maya melihat kilatan keterkejutan di matanya sebelum ia buru-buru mengalihkan pandangan. "Maaf, Ibu, saya bukan Arga," katanya cepat, suaranya bergetar. Tapi Maya tahu itu bohong. Suara itu, meski berusaha disamarkan, adalah suara suaminya. "Jangan bohong lagi, Ga," kata Maya. Suaranya kini lebih tegas. Ia menarik kursi di depan Arga dan duduk tanpa permenjem duit. "Saya tahu kamu masih hidup. Saya tahu tentang Livia, tentang rencana mertua, tentang asuransi. Saya cuma ingin tahu mengapa kamu melakukan ini kepada saya dan Rian." Arga menatapnya. Wajahnya pucat. Ia melepas kacamatanya, dan untuk pertama kalinya, Maya melihat matanya dengan jelas. Mata yang dulu penuh cinta, kini penuh rasa bersalah. "Maya, kamu tidak seharusnya ada di sini," katanya pelan, hampir seperti berbisik. Ini rumit. Rumit." Maya menahan diri untuk tidak berteriak. "Kamu memalsukan kematianmu, Ga. Kamu biarkan Rian menangis setiap malam karena merindukanmu. Kamu biarkan saya percaya kamu mati dalam kecelakaan. Dan sekarang kamu bilang ini rumit." Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi ia tidak peduli. "Ceritakan kebenarannya, Arga. Demi anak kita." Arga menunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Setelah hening yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya berbicara. "Saya tidak punya pilihan, Maya. Bisnis keluarga sedang jatuh. Ayah dan ibu terlilit utang, dan mereka bilang satu-satunya cara untuk menyelamatkan semuanya adalah dengan klaim asuransi. Mereka memaksa saya. Saya tidak mau kamu dan Rian terlibat dalam masalah ini." Maya tertawa pahit.
Jadi kamu setuju untuk memalsukan kematianmu? Untuk hidup dengan Livia? Kamu pikir itu tidak akan menyakiti kami? Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan pesan yang ia temukan. Tenang, Ga. Semua sudah diatur. Kita mulai dari nol. Apa ini? Kamu dan Livia merencanakan hidup baru bersama. Arga menggeleng. Wajahnya penuh penyesalan. Livia adalah bagian dari rencana ibu. Mereka ingin saya menikah dengannya karena dia punya koneksi yang bisa menyelamatkan bisnis keluarga. Saya menolak, Maya. Tapi mereka terus menekan saya. Saya pikir, dengan pergi, kamu dan Rian akan lebih aman, hidup tanpa beban utang keluarga saya. Kata-kata itu tidak mengurangi rasa sakit di hati Maya. Kamu pikir meninggalkan kami adalah solusi? Rian bertanya tentangmu setiap hari. Ga. Dia melihatmu dengan Livia di kafe itu. Dia masih percaya kamu ayah yang mencintainya. Suaranya pecah, dan ia menutup wajahnya, mencoba menahan tangis. Arga terdiam, matanya berkaca-kaca. Saya mencintai kalian, Maya. Tapi saya terjebak. Saya tidak tahu cara keluar dari semua ini tanpa menyakiti kalian lebih jauh. Maya menggeleng. Amarahnya kini bercampur dengan kekecewaan. Kamu sudah menyakiti kami, Arga. Dan kamu memilih untuk melakukannya. Ia bangkit. Tangannya gemetar. Saya sudah melapor ke polisi. Mereka sedang menyelidiki mertuamu dan Livia. Jika kamu benar-benar mencintai Rian, kamu akan jujur dan membantu saya mengungkap semua ini. Arga memandangnya. Wajahnya penuh konflik. Tapi ia tidak menjawab. Hanya menunduk. Seolah menyerah pada beban rasa bersalahnya. Maya berbalik. Meninggalkan kafe dengan air mata yang terus mengalir. Pertemuan itu tidak memberinya kedamaian. Hanya luka yang lebih dalam. Tapi di tengah kepedihan itu, ia merasa lebih kuat. Arga mungkin telah memilih jalan yang salah. Tapi Maya tidak akan menyerah. Ia akan melanjutkan perjuangannya demi keadilan, demi Rian, dan demi dirinya sendiri. Malam itu, di rumah, Maya menulis di buku hariannya. Hari ini saya bertemu Arga. Dia masih hidup. Tapi dia bukan lagi pria yang saya cintai. Saya tidak akan memaafkannya. Tapi saya akan pastikan dia dan yang lain bertanggung jawab. Untuk Rian, saya akan terus berjuang. Ia menutup buku itu, memandang foto anaknya, dan bersumpah untuk tidak membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan masa depan mereka. Langit pagi itu cerah. Sinar matahari menyelinap melalui jendela rumah sederhana Maya, menerangi ruang tamu yang kini terasa lebih hangat. Setelah berbulan-bulan penuh air mata, kemarahan, dan perjuangan, Maya akhirnya menemukan secercah kedamaian. Kasus konspirasi yang melibatkan mertuanya, Ibu Sita dan Bapak Harjo, serta Livia, kini telah sampai di pengadilan. Bukti-bukti yang dikumpulkan Maya bersama Bima, detektif swasta, serta kerja keras polisi, telah membawa kebenaran ke permukaan. Hari ini, Maya berdiri di luar ruang sidang, menggenggam tangan Rian, siap untuk melihat akhir dari babak kelam dalam hidupnya. Persidangan berjalan selama berminggu-minggu, dan setiap hari terasa seperti ujian baru bagi Maya. Ia harus menghidupkan kembali luka-luka lamanya di depan hakim dan pengacara, menceritakan bagaimana ia dikhianati oleh suami yang ia cintai dan mertua yang seharusnya menjadi keluarga. Bukti yang ia serahkan, polis asuransi jiwa, transaksi keuangan, foto-foto, Raka, dan Livia, serta rekaman percakapan yang didapat Bima, membuktikan bahwa kematian Arga adalah penipuan yang dirancang untuk menyelamatkan bisnis keluarga yang bangkrut. Ibu Sita dan Bapak Harjo terbukti sebagai dalang utama, dengan Livia sebagai kaki tangan yang dibayar untuk memikat Arga ke dalam rencana mereka. Di pengadilan, Ibu Sita tetap kaku dan tidak menunjukkan penyesalan, bersikeras bahwa mereka hanya ingin yang terbaik untuk Arga. Bapak Harjo, di sisi lain, tampak pucat dan lelah, seolah beban rahasia yang mereka simpan telah menghabiskan energinya. Livia, dengan wajah penuh air mata buaya, mengaku bahwa ia hanya mengikuti perintah Ibu Sita demi uang. Tapi yang paling menyakitkan bagi Maya adalah kesaksian Arga. Ia muncul di pengadilan dengan nama aslinya,
Mengakui bahwa ia setuju untuk memalsukan kematiannya karena tekanan dari orang tuanya dan ancaman keuangan yang menghimpit. Saya pikir ini cara terbaik untuk melindungi Maya dan Rian, katanya dengan suara parau, tapi Maya tidak bisa memaafkannya. Pengkhianatan itu terlalu dalam, dan luka yang ia tinggalkan terlalu nyata. Hakim akhirnya memutuskan bahwa Ibu Sita dan Bapak Harjo bersalah atas penipuan, konspirasi, dan penggelapan dana asuransi. Mereka dijatuhi hukuman penjara, sementara bisnis properti mereka disita untuk membayar denda dan ganti rugi. Livia menerima hukuman lebih ringan karena bekerja sama dengan polisi, tapi ia kehilangan semua kemewahan yang ia nikmati dari hasil konspirasi. Arga, meski tidak dihukum penjara, harus membayar denda dan menjalani masa percobaan. Ia juga kehilangan hak asuh atas Rian, sesuatu yang Maya perjuangkan dengan gigih demi melindungi anaknya dari pengaruh ayah yang telah mengkhianati mereka. Setelah sidang selesai, Maya membawa Rian pulang ke rumah mereka yang sederhana. Anak itu, meski masih kecil, mulai memahami bahwa ayahnya telah membuat kesalahan besar. "Bu, apa ayah masih sayang kita?" tanyanya suatu malam, memeluk boneka beruangnya dengan erat. Maya memeluknya, berusaha menahan air mata. "Ayah sayang kamu, Nak, tapi dia membuat pilihan yang salah. Tapi ibu janji, kita akan baik-baik saja. Kita punya satu sama lain." Hari-hari setelah persidangan terasa seperti awal baru bagi Maya. Ia mulai membangun kembali hidupnya, fokus pada Rian dan dirinya sendiri. Ia kembali bekerja sebagai guru les privat, sesuatu yang dulu ia tinggalkan karena kesibukan mengurus keluarga. Ia juga mulai menghadiri kelompok dukungan untuk para wanita yang mengalami trauma, tempat ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri atas kepercayaannya yang buta pada Arga. Meski luka pengkhianatan masih ada, Maya merasa semakin kuat setiap hari. Ia belajar bahwa kekuatannya bukan hanya dari cinta untuk Rian, tapi juga dari keberaniannya untuk menghadapi kebenaran, se-painful apapun itu. Suatu sore, saat matahari terbenam, Maya dan Rian duduk di taman kecil di belakang rumah mereka. Rian sedang menggambar dengan krayon. Wajahnya penuh konsentrasi. Maya memandang anaknya, tersenyum melihat betapa tangguhnya Rian meski telah melalui begitu banyak. "Bu, lihat, ini kita berdua di taman," kata Rian, menunjukkan gambarnya. Di kertas itu, ada dua sosok yang saling bergandengan tangan, dikelilingi bunga-bunga warna-warni. "Itu bagus banget, Nak," kata Maya, mencium kening Rian. Di momen itu, ia merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Ia tahu perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Luka pengkhianatan mungkin akan selalu ada, tapi ia tidak lagi membiarkannya mendefinisikan hidupnya. Malam itu, Maya menulis di buku hariannya untuk terakhir kalinya tentang kisah ini. "Hari ini, kebenaran menang. Mertua saya, Livia, dan Arga menghadapi konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Tapi kemenangan sejati saya adalah Rian, dan kekuatan yang saya temukan dalam diri saya sendiri. Saya bukan lagi wanita yang hancur karena pengkhianatan. Saya adalah ibu, pejuang, dan penyintas. Untuk Rian, saya akan terus melangkah, dengan martabat dan harapan baru." Ia menutup buku itu, memandang foto Rian di dinding, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Maya merasa ringan. Ia telah bangkit dari duka, bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai wanita yang menemukan kembali kekuatannya. Dengan Rian di sisinya, ia tahu mereka akan menghadapi masa depan bersama, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam.